Bab 213, Niat Membunuh Hongqi. Hah? Tusukan Wurong barusan. Di bawah ring, Lin Chen sedikit terkejut. Serangan pedang Wurong barusan tidak hanya cepat, tetapi juga sangat tajam, seperti Lin Chen melepaskan kekuatan pedang di tubuhnya dan bersembunyi di pedang untuk menyerang, itu sangat tajam. Dengan teknik Lin Chen, kekuatan pedang disembunyikan di pedang, dan prajurit biasa tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan pedang, jika kekuatan pedang tersembunyi di dalam pedang, prajurit lain tidak akan dapat menemukannya selama kekuatan itu tersembunyi dengan baik. Namun, prajurit lain tidak dapat mendeteksinya, tetapi itu tidak berarti Lin Chen tidak dapat mengatakannya. Kekuatan pedang Lin Chen kini telah mencapai kondisi kekuatan pedang setengah langkah. Dia sangat akrab dengan kekuatan pedang, dan di dunia ini, hal yang paling mirip dengan kekuatan pedang adalah kekuatan pedang. Oleh karena itu, Lin Chen dapat mendeteksi bahwa ada kekuatan pedang yang sangat lemah yang tersembunyi di pedang Wurong sekarang. Wurong ini benar-benar memahami kekuatan pedang. Lin Chen sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan pedang adalah keadaan awal dari niat pedang, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan pedang. Mereka yang dapat memahami kekuatan pedang pastilah jenius sejati. Tanpa diduga, Wurong juga menyadari kekuatan pedang tersebut. Tapi setelah memikirkannya, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan lega. Dia bisa memahami kekuatan pedang, tidak bisakah orang lain memahami kekuatan pedang? Hal yang paling diperlukan di benua Tianling adalah kejeniusan. Beberapa orang dapat memahami konsepsi artistik, beberapa dapat memahami kekuatan pedang, dan tentu saja beberapa orang dapat memahami kekuatan pedang. Di mimbar, seorang tetua menatap Wurong di arena. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening, murid ini bernama Wurong, pisau itu tadi. Jelas, tetua ini juga memperhatikan dampak dari pisau Wurong. Namun, kekuatan pedangnya, dia tidak yakin. Bagaimanapun, pedang Wurong menyembunyikan kekuatannya, dan bahkan jika sesepuh itu menyadarinya, dia hanya menyadarinya secara samar-samar. Di meja VIP, banyak tetua sekte juga mengerutkan kening, tetapi seperti tetua sekte Tianji sebelumnya, mereka tidak yakin apakah pedang Wurong benar-benar mengandung kekuatan pedang. Titik. Lin Chen memperhatikan Wurong dalam-dalam, para tetua itu tidak bisa melihat kekuatan pedang Wurong, tapi Lin Chen bisa. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen berbalik dan berjalan keluar dari alun-alun. Di bawah pohon kuno, Lin Chen duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. 1 jam kemudian, babak baru kompetisi arena dimulai lagi. Kakak senior Lin, aku baru saja pergi menemuinya. Lawanmu di kompetisi arena kali ini adalah kakak senior Hong Qihong. Saat kompetisi arena akan segera dimulai, seorang murid sekte dalam di tahap tengah alam Tiangang berjalan sampai ke Lin Chen dengan penuh semangat, berkata dengan kagum. Hongqi. Setelah mendengar ini, Lin Chen berdiri. Sebelum dimulainya kompetisi sekte dalam, Lin Chen telah berkompetisi dengan Hongqi. Pada saat itu, Hongqi mendengar Sue Lingyun dan Ao Xin berbicara tentang Lin Chen, dan merasa cemburu, baru kemudian dia menantang Lin Chen untuk menentukan peringkat di peringkat Tianji. Adapun hasil dari tantangan tersebut, keduanya terbagi rata, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Namun dalam kompetisi tersebut tidak ada satupun yang benar-benar mengambil tindakan, mereka hanya saling menguji. Kakak senior Hong memang sangat kuat, tapi saya yakin kakak senior Lin bahkan lebih kuat. Murid dalam di tahap tengah alam Tiangang tersipu karena kegembiraan. Di sekte Tianji, saudara tidak dibagi berdasarkan umur, tetapi berdasarkan kekuatan, yang kuat disebut kakak dan adik, dan yang lemah hanya bisa menjadi adik laki-laki. Jika Anda pernah melihat pertandingan grup Lin Chen sebelumnya, banyak murid batin memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Lin Chen sangat kuat. Wang Sansui juga bukan tandingannya. Dalam kondisi ini, murid-murid batin ini secara alami menerima Lin Chen sebagai kakak laki-laki mereka. Lin Chen tersenyum, mengangguk sedikit ke arah murid itu, dan segera berjalan menuju tengah alun-alun. Melihat Lin Chen mengangguk ke arahnya, murid batin segera menjadi lebih bersemangat. Mampu bertemu murid berbakat seperti Lin Chen akan sangat bermanfaat bagi mereka. Lin Chen hanya perlu menunjukkan murid ini, dan dia akan sangat terinspirasi. Lagi pula, jika seorang pejuang telah mencapai alam Tiangang, yang dia butuhkan untuk mencapai terobosan adalah pemahaman, dan bagi seorang jenius, pemahaman yang diperlukan untuk sebuah terobosan tidaklah sulit sama sekali. Waktu berlalu dalam sekejap mata, di arena ketiga. Lin Chen dan Hongqi berdiri saling berhadapan. Pada saat ini, wajah Hongqi penuh dengan senyuman, dan hatinya sangat bahagia. Dia telah lama menunggu pertempuran ini. Setiap kali dia melihat Lin Chen dan Sue Lingyun berjalan bersama, Hongqi merasa sangat marah, dan kecemburuannya membuatnya merasa panas dan ingin segera membunuh Lin Chen. Sangat disayangkan ini adalah sekte Tianji, jika dia membunuh Lin Chen, konsekuensinya bisa dibayangkan.
Jika saya tidak bisa membunuh Lin Chen, saya akan memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa wanita Hongqi saya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh sembarang orang. Hongqi merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Hongqi sangat membenci Lin Chen. Pertandingan dimulai. Wasit terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mengumumkan dengan keras. Namun, suara wasit terdengar, dan di atas ring, Lin Chen dan Hongqi masih berdiri diam, tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, banyak murid yang menonton di sekitar ring tiba-tiba menjadi bingung. Lin Chen mengalahkan Wang Sansui dengan kekuatan super, dia sangat kuat, belum lagi Hongqi, sehingga pertempuran antara keduanya menarik banyak murid untuk menonton. Mengapa kakak senior Lin dan kakak senior Hong tidak bergerak? Atau, apakah mereka sudah mulai bertarung? Kecepatannya terlalu cepat untuk kita lihat dengan jelas. Tidak jelas. Tapi sebelum kompetisi sekte dalam dimulai, kakak senior Hong dan kakak senior Lin berduel, kamu pasti tidak tahu kalau alasan kakak senior Hong menantang kakak senior Lin saat itu adalah karena kakak senior Sue. Kakak senior Sue. Apa hubungannya ini dengan kakak senior Sue? Ya, bagaimana kakak senior Sue bisa berhubungan dengan kakak senior Lin dan kakak senior Hong? Banyak murid menjadi bingung. Kamu tidak tahu ini, kan? Kakak senior Lin dan kakak senior Sue memiliki hubungan yang sangat baik, dan kakak senior Hong, saya tidak perlu mengatakan ini, kakak senior Hong telah mengejar kakak senior Sue selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Coba pikirkan, Hong bagaimana mungkin dia tidak marah ketika kakak laki-laki senior mengetahui hubungan antara kakak laki-laki Lin dan kakak perempuan Sue. Itu sebabnya kakak laki-laki Hong secara khusus menantang kakak laki-laki Lin. Seorang murid berbisik, sayang sekali kakak senior Hong itu kecewa. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada kakak senior Lin, tapi pada akhirnya kakak senior Lin begitu kuat sehingga dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi begitu. Banyak murid yang tercengang. Saya tidak menyangka akan ada hal menarik seperti itu di tengah-tengahnya, tetapi kakak senior Hong terlalu berlebihan dan tidak tahan, jadi dia harus memberi pelajaran kepada orang lain. Lihat, kakak senior Lin dan kakak senior Hong telah mengambil tindakan. Saat semua orang sedang mencerna berita, tiba-tiba, seorang murid berteriak keras, suaranya sangat bersemangat. Banyak murid di sekitar ring segera melihat ke arah ring. Ketika mereka tiba, Lin Chen dan Hongqi menggerakkan kaki mereka, menggunakan keterampilan tubuh mereka satu sama lain, dan bergegas menuju satu sama lain. Wus! 2 angin kencang terdengar di atas ring, dan Lin Chen dan Hongqi juga berpapasan. Saat berikutnya, Lin Chen berdiri di tempat Hongqi awalnya berdiri, dan Hongqi juga berdiri di tempat Lin Chen berdiri sebelumnya. Lin Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu berhasil mencapai 13 besar dan mengalahkan Wang Sansui. Tiba-tiba, Hongqi berbicara dengan ringan, terlihat sedikit gila. Baru saja, Lin Chen dan Hongqi terjalin sejenak, dan mereka benar-benar bertukar gerakan. Lin Chen menyerang dengan kekuatan tinju, sementara Hongqi menyerang dengan teknik telapak tangan. Hasilnya terbagi rata, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lin Chen berkata dengan ringan, itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkanmu. Huff, kamu sebaiknya mencabut pedangmu, jika tidak, kamu akan kalah total, kata Hongqi dingin. Lin Chen melirik Hongqi, cabut pedangnya, dan kamu akan kalah lebih buruk. Setelah mendengar ini, ekspresi Hongqi berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, sombong. Lin Chen, sejujurnya, kali ini bertarunglah, sebaiknya kamu melakukan yang terbaik, karena aku ingin mengalahkanmu dalam kondisi terkuatmu, dan aku ingin menghancurkanmu dengan kejam. Beritahu kamu jarak antara kamu dan seorang jenius sejati, dan kamu hanyalah seekor cacing. Apakah itu serangga atau naga, kamu akan tahu setelah membandingkannya. Lin Chen berkata dengan ringan, sambil perlahan mengeluarkan pedang roh sejati, keadaan terkuatku tergantung pada apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan kekuatan penuhku. Kata Lin Chen. Serangan terkuat Chen adalah niat pedang setengah langkah. Saat pedang roh sejati ditarik keluar, tekanan yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh arena. Ini adalah aura monster tingkat 5 tingkat atas. Wajah murid batin yang telah melihat monster tingkat 5 tingkat atas berubah drastis. Pedang roh sejati hadir dengan aura roh raksasa monster tingkat atas tingkat kelima. Huff. Hongqi mendengus keras, dan dengan peringatan, sebuah pedang muncul di tangannya. Terakhir kali, kamu menyerangku dengan pedang hantu. Kali ini, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan pedang hantu. Hongqi tiba-tiba berteriak, dan pedang tajam di tangannya tiba-tiba menyerang Lin Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, di atas ring, beberapa bayangan pedang muncul. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak membuang waktu, dia tiba-tiba mengangkat pedang roh asli di tangannya dan menggunakan pedang hantu yang sama, berubah menjadi beberapa bayangan dan bergegas menuju Hongqi. Dang, dang, dang.
Untuk sesaat, ada aliran serangan yang tak ada habisnya di atas ring, dan keduanya menggunakan pedang hantu mereka untuk menyerang satu sama lain. Pedang ilusi adalah keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat atas. Banyak murid di Sekte Dalam telah mempraktikkannya, tetapi hanya sedikit yang menguasainya dengan sempurna. Pedang hantu ini jauh lebih sulit untuk dipraktikkan dibandingkan seni bela diri lain pada level yang sama. Dengan dentang, keduanya saling menyerang lagi, lalu mundur satu sama lain. Di mata banyak murid, kedua pria itu tampak sama-sama serasi dalam konfrontasi ini. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa tangan yang memegang pedang Hongqi sedikit gemetar. Kekuatan yang sangat kuat. Hongqi merasa pahit di hatinya. Setelah dia melihat pedang hantu yang digunakan oleh Lin Chen terakhir kali, dia kembali dan berlatih pedang hantu dengan tekun. Setelah latihan kerasnya, kekuatan pedang hantu meningkat pesat, dan hampir sama kuatnya dengan pedang hantu yang digunakan oleh Lin Chen. Lin Chen hampir sama. Tapi, serangan Lin Chen terlalu tajam dan kuat. Anda harus tahu bahwa pedang roh sejati sendiri memiliki berat 468 kg, ditambah dengan teknik pemurnian tubuh perunggunya, bahkan pukulan biasa pun sangatlah kuat. Dalam situasi ini, jika Hongqi terus menyerang Lin Chen dengan pedang hantu, dia mungkin kalah dari Lin Chen. Lin Chen, bersiaplah untuk menahan pukulanku berikutnya. Hongqi tahu dengan jelas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba meraung, tidak berniat bertarung dengan Lin Chen seperti ini lagi. Sebaliknya, pedang tajam di tangannya tiba-tiba berputar, dan itu benar-benar membawa mengeluarkan gelombang energi angin kencang, di bawah kendali Hongqi, berubah menjadi pedang tajam dan menyerang Lin Chen dengan gila. Satu pedang berubah menjadi 1000 pedang. Geram Hongqi. Tiba-tiba, ribuan pedang angin mengelilingi Lin Chen. Melihat adegan ini, Lin Chen menyipitkan matanya. Dia merasa jika dia diserang oleh pedang angin ini, dia mungkin akan mati seketika. Tanpa ragu, Lin Chen dengan cepat mengangkat pedang roh sejati di tangannya. Seni pedang menaklukkan iblis, taklukkan iblis. Aum. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya ratusan meter melayang di atas pedang roh sejati, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung ke arah Hongqi. Melihat ular piton raksasa itu muncul, ekspresi orang-orang di sekitar ring, termasuk wasit, tiba-tiba berubah. Bab 214, ribuan pedang menjadi satu. Ini adalah seni pedang penakluk iblis. Ya, itu adalah seni pedang penakluk iblis. Aku pernah melihatnya di perpustakaan. Tapi, menurut catatan di pedang penakluk iblis seni, bentuk pertama dari seni pedang penakluk iblis diubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya hanya sekitar 10 meter, dan bentuk pertama dari teknik pedang penakluk iblis yang digunakan oleh Lin Chen untuk menundukkan iblis. Ada ratusan meter panjangnya. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa menghentikan ini? Banyak murid tampak terkejut melihat Lin Chen di atas ring. Tapi segera, banyak murid tampak bersemangat. Langkah Lin Chen begitu kuat, jadi bagaimana Hongqi bisa menolaknya? Di mimbar, lelaki tua berjubah putih yang ditempatkan di perpustakaan melihat situasi ini, mengangguk sedikit, tersenyum pada Sue Yunlong dan berkata, Sekte Guru, putra ini memiliki pemahaman yang sangat kuat. Pertama kali saya melihatnya, dia menyempurnakan pedang rantai bintang 7. Kedua kalinya aku melihatnya, pedang ajaib itu selesai, dan hanya butuh 1 bulan. Sue Yunlong mengangguk sedikit, ekspresinya masih tidak berubah. Ada banyak orang jenius dengan kemampuan pemahaman yang kuat, belum lagi wilayah Yanan, Sekte Tianji saja. Kemampuan pemahaman Lin Chen hanya sedikit lebih kuat dari para jenius biasa, tetapi itu tidak cukup untuk mengejutkan Sue Yunlong. Lelaki tua berjubah putih itu tersenyum di seluruh wajahnya. Titik. Di arena, sejumlah besar pedang angin mengelilingi Lin Chen, dan di depan Lin Chen ada ular piton besar. Bagaimana mungkin dia telah berlatih seni pedang penakluk iblis sejauh ini? Ekspresi Hongqi berubah beberapa kali. Hongqi belum pernah berlatih seni pedang penakluk iblis, tetapi dia pernah melihat seni pedang ini sebelumnya. Kekuatan seni pedang ini jelas baginya, sejelas hati. Namun, teknik pedang penakluk iblis yang dilakukan Lin Chen jauh lebih kuat daripada yang tercatat di buku rahasia. Ini lebih kuat dari seni bela diri tingkat menengah tingkat Suan biasa. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah berlatih teknik pedang penakluk iblis, blokir saja gerakanku dulu. Hongqi mendengus dingin, terlihat sedikit gila, aku telah berlatih 1 pedang untuk mengubah 1000 pedang menjadi 1000 pedang. Selama 2 tahun, dan saya telah mencapai titik ini. Di tingkat Daceng, kekuatannya tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat menengah Suan. Di bawah kendali Hongqi, sejumlah besar pedang angin mulai menusuk Lin Chen dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, ujung pedang yang padat dan tak terhitung jumlahnya menusuk Lin Chen. Jumlah pedang angin saja yang membuat orang merasa gemetar. Bagaimana kamu bisa menolak begitu banyak pedang angin? Bersembunyi. Ada terlalu banyak pedang angin, dan semuanya ada di seluruh arena. Di mana harus bersembunyi?
Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan kekerasan. Mengaum. Hampir pada saat sejumlah besar pedang angin bergerak, ular piton raksasa yang melayang di depan Lin Chen juga mulai bergerak. Kepala besarnya tiba-tiba bergegas ke depan, dan mengeluarkan seteguk air dingin. Dinginnya nafas. Berdenting. Saat ular piton raksasa itu menyerang ke depan, sejumlah besar pedang angin tiba-tiba tersebar, dan suara dentingan terdengar, yang sangat menyenangkan. Tapi di saat yang sama, sejumlah besar pedang angin menyerang Lin Chen dari belakang. Jika pedang angin ini menyerang Lin Chen, bahkan jika Lin Chen telah menguasai teknik pemurnian tubuh perunggu hingga tingkat yang tinggi, setidaknya dia akan terluka parah. Bagaimanapun, jumlahnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan bahkan orang yang sangat kuat pun akan kesulitan untuk menolaknya. Misalnya, di masa lalu, ada gelombang besar monster di pegunungan Molian, dan puluhan ribu monster keluar dengan ganas. Pada saat itu, seorang pria kuat di alam Dao sejati dikelilingi oleh puluhan ribu monster. Dia berjuang untuk melawan, tapi akhirnya mati di mulut banyak monster. Tentu saja, jumlah monster yang mati juga sangat banyak. Diserang oleh pedang angin di belakangnya, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan kemudian dia melihat pedang roh sejati di tangannya terayun dengan keras. Kemudian, ular piton raksasa di depannya tiba-tiba mengangkat ekor raksasanya, bersiul dan dengan mudah menyapu Lin Chen. Semua pedang angin di sekitar Chen tersebar. Ular piton raksasa itu tidak berhenti, dan ekor raksasanya bergerak maju mundur di atas ring. Dalam sekejap, semua pedang angin padat di atas ring tiba-tiba menghilang. Ini. Hongqi tampak tercengang melihat ular piton raksasa yang panjangnya ratusan meter itu. Dia telah berlatih selama beberapa tahun untuk menguasai teknik mengubah satu pedang menjadi 1000 pedang. Namun, dia tidak mampu menahan serangan ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa itu dengan mudah mengalahkan jurus kuatnya seperti menghancurkan orang mati. Sekarang giliranku untuk menyerang, Lin Chen melirik Hongqi. Hongqi menyerangnya sebelumnya, tetapi berhasil dipecahkan oleh Lin Chen. Sekarang giliran Lin Chen yang menyerang. Mendengar ini, Hongqi memelototi Lin Chen dengan ekspresi jelek. Lalu dia mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Lin Chen, jika ini pukulan terkuatmu, maka kamu sudah kalah." Jelas, Hongqi masih nada kartu truf yang belum terungkap. Lin Chen tertawa keras, "Saya berkata, kekuatan terkuat saya tergantung pada apakah Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya menggunakan kekuatan penuh saya." Sombong. Hongqi meraung, merasakan penghinaan yang mendalam. Anda harus tahu bahwa dia adalah pemimpin di antara banyak murid inspektur. Dia sangat kuat dan statusnya sangat mulia. Namun, saat ini, dia dihina oleh murid batin yang 2 tingkat lebih rendah darinya. Karena kamu mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan. Lin Chen, kekuatan gerakanku begitu kuat sehingga aku terkejut. Jika kamu mati karena gerakanku, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kata Hongqi dalam suara yang dalam, langkahku disebut. 1000 pedang kembali ke 1. Wasit yang mendengar kata-kata Hongqi sedikit mengernyit. Membunuh dilarang di kompetisi sekte dalam. Namun, pada saat ini, Hongqi langsung memanggil ingin membunuh Lin Chen. Namun, wasit tidak menghentikannya, dia juga menantikannya, bagaimana Lin Chen bisa menahan gerakan terkuat Hongqi. Di meja VIP, seorang pemimpin sekte mengangguk ringan dan berkata dengan senyum tipis, "Hongqi tidak buruk. Dia sebenarnya berhasil menyatukan 1000 pedang menjadi satu. Ketika saya berkultivasi hingga titik ini, saya juga berada di tahap awal. Dari alam Dao sejati. Namun, saya merasa Lin Chen lebih kuat daripada Hongqi." Seorang tetua mengangguk, Lin Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mari kita lihat dulu. Pemimpin sekte tersenyum dan melihat Lin Chen dan Hongqi di panggung yang aneh. Saat Hongqi selesai berbicara. Di atas ring, angin kencang tiba-tiba bertiup. Angin kencang ini menjadi semakin kuat. Di bawah angin kencang ini, banyak murid di sekitar ring tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Segera, banyak murid menjadi tidak puas. Mereka awalnya datang untuk menonton pertempuran antara Lin Chen dan Hongqi, tetapi mereka terhalang oleh angin kencang. Apalagi yang mereka tonton. Bagaimanapun, tingkat kultivasi murid-murid ini masih rendah, dan mereka dapat memahami situasi dengan jelas meskipun ada angin kencang. Tetapi hanya karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas, bukan berarti banyak orang kuat di alam Dao sejati tidak dapat melihatnya. Di tengah angin kencang di atas ring, pedang raksasa sepanjang 10 kaki tiba-tiba terbentuk. Pedang raksasa ini berwarna putih keperakan dan memantulkan cahaya yang sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Prinsipnya adalah mengintegrasikan ribuan pedang menjadi satu. Kekuatannya juga merupakan sintesis dari ribuan pedang. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengandalkan langkah ini untuk membunuh monster level rendah level 5. Pemimpin sekte berkata sambil tersenyum tipis, jelas dia sangat mengagumi Hongqi. Bagaimana Lin Chen bisa menolak pedang ini?
Lin Chen, tunjukkan kekuatan terkuatmu. Di sisi lain, Hong Qi meraung dengan suara rendah, menatap Lin Chen dengan matanya. Dia ingin mengalahkan Lin Chen dalam kondisi terkuat Lin Chen. Hanya dengan cara ini kepercayaan diri Lin Chen bisa rusak parah. Hanya dengan begitu bisakah Hong Qi puas? Lin Chen He melirik Hong Qi dengan ringan, dan tiba-tiba, Lin Chen menggerakkan tangannya, dan dia mengangkat pedang roh sejati. Untuk menghadapimu, teknik pedang penekan iblis sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, pedang roh sejati di tangan Lin Chen tiba-tiba mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, arena dipenuhi dengan bayangan pedang roh sejati. Dengan mata telanjang, itu adalah mustahil mengetahui bayangan pedang mana yang merupakan pedang roh sejati. Bentuk pedang yang sebenarnya. Seni pedang untuk menundukkan iblis, membunuh iblis. Roar. Seekor naga yang panjangnya ratusan meter muncul di atas ring dari udara tipis. Aduh. Ular piton raksasa yang juga panjangnya ratusan meter yang muncul tadi juga meraung. Suara itu mengguncang langit dan bumi, bahkan udara pun bergetar. Kemudian, dengan raungan naga dan ular piton raksasa, angin berputar cepat yang menyelimuti arena tiba-tiba menghilang. Para murid di sekitar arena juga melihat ke arena satu persatu. Kemudian mereka melihat ular piton raksasa dan seekor naga. Satu demi satu, mereka dengan gila-gilaan menabrak pedang raksasa yang telah diubah oleh Hong Qian. Bang! Piton raksasa berada di depan dan naga di belakang, menyerang pedang raksasa berwarna putih keperakan secara bersamaan. Namun dalam sekejap mata, pedang raksasa telah hilang. Ular piton itu membombardir pedang raksasa putih itu, dan pedang raksasa putih itu juga terayun keras di udara dan menghantam kepala besar ular piton raksasa itu. Dalam sekejap, ular piton raksasa itu menghilang. Jurus pertama penekan iblis teknik pedang iblis itu dikalahkan oleh pedang raksasa putih. Namun, saat berikutnya, naga di belakang ular piton raksasa itu menghantam pedang raksasa putih itu hampir tanpa jeda waktu. Naga itu meraung. Klik. Saat naga itu menghantam pedang raksasa putih itu, terdengar bunyi klik yang pelan dan tajam, seperti suara dahan mati yang patah. Lihat. Pedang raksasa kakak senior Hong dipatahkan oleh naga. Seorang murid berteriak kegirangan. Di atas panggung, pedang raksasa berwarna putih keperakan sepanjang 10 kaki, di bawah hantaman naga, benar-benar membuat celah dari tengahnya. Celah tersebut menjadi semakin besar, dan akhirnya pedang raksasa putih itu pun hancur. Pedang itu tiba-tiba pecah dan menghilang di udara. Dikalahkan. Wajah Hong Qi menjadi pucat, dan matanya menatap Lin Chen di seberangnya dengan enggan. Naga yang mematahkan pedang raksasa perak itu melayang di udara, matanya dingin dan kekerasan. Melihat Hong Qi, selama Hong Qi membuat gerakan sekecil apapun, naga itu pasti akan segera menyerang dan membunuh Hong Qi. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan kalah, Lin Chen, kamu pergi ke neraka. Setelah hening beberapa saat, mata Hong Qi tiba-tiba melebar, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan pedang tajam di tangannya, dan tiba-tiba angin kencang terbentuk lagi, dan dia sebenarnya ingin menggunakan 1000 pedang untuk kembali ke satu lagi. Namun, saat Hong Qi mengayunkan pedangnya, naga yang melayang di udara tiba-tiba menukik ke bawah. Naga itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Hong Qi dengan keras. Bang! Wajah Hong Qi berubah drastis dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya. Melawan. Namun, bagaimana mungkin naga di tangannya, yang bahkan tidak bisa dilawan oleh 1000 pedang Guyi, bisa dihadang hanya dengan pedang tajam di tangannya. Dengan suara tumpul, tubuh Hong Qi seperti layang-layang yang talinya putus. Dia berguling lebih dari 10 kali di udara dan akhirnya jatuh ke kerumunan di alun-alun. Puff. Hong Qi memuntahkan seteguk darah dan menatap Lin Chen di atas ring dengan wajah pucat. Lin Chen menang. Wasit bahkan tidak melihat ke arah Hong Qi. Dia berjalan ke tengah ring dan mengumumkan dengan keras. Ketika 1000 pedang Guyi Hong Qi dihancurkan oleh Lin Chen, Hong Qi sudah kalah. Pada akhirnya, dia juga meluncurkan sebuah serang Lin Chen. Oke, dengan cara ini, Lin Chen tidak mengalahkannya, itu sudah sangat bagus. Lin Chen. Lin Chen. Lin Chen. Di bawah ring, banyak murid meneriakkan nama Lin Chen dengan penuh semangat, dan gelombang Lin Chen tiba-tiba terbentuk di alun-alun.